namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Jika saja Luqman memiliki sesuatu yang lebih baik untuk diberikan sebagai mainan, tentunya bukanlah potongan-potongan kayu yang ada di hadapan Tia saat ini. Sayang, hanya inilah yang bisa ia berikan untuk adik satu-satunya ini. Potongan sampah kayu yang sengaja Luqman jalin sedemikian rupa, hanya untuk membuat sang adik tersenyum. Seharusnya Luqman saat ini sedang duduk di kelas menyimak pelajaran dengan teman-teman sebayanya. Namun kenyataannya seperti inilah kesibukan bocah berusia 11 tahun ini sejak setahun belakangan. Tepatnya sejak sang ayah meninggal dunia lantaran penyakit parah di kepala, yang bahkan belum pernah diobati secara medis. Sejak itu, Luqman memutuskan untuk tak melanjutkan lagi sekolahnya, karena ia memilih untuk mencari nafkah sembari membantu mengasuh sang adik bergantian dengan ibunya. Yang Umi dalam dengan tulang kerupuk dengan mual dahar. Luk, ayah Tiana kunaon eta gering? Teh bobowe. Punya eta teh karepotan, eta teh bade hompang balanjakeun wios. Wios. Atuh Tiana sareng teteh kumaha? Karena jeung Luqman we bisi nangis. Nya kitu mah atuh. Pangmiserkeun asin, sameleun, sareng sayureun, sareng minyak we. Nya ieu atosna atuh nya. Nya atuh nya eta karepotan tos we atuh nya. Bukan baru kali ini saja Luqman dimintai tolong tetangga-tetangganya ke pasar ataupun warung. Tempat tinggal Luqman di Kampung Pasir Laja, Desa Cisalak, Cianjur, Jawa Barat, memang agak jauh dari pasar. Tak banyak warung juga yang ada di sekitar sini. Alasan malas dan repot membuat Luqman sering dimintai tolong tetangganya. Tia pun tak pernah ditinggalkannya. Sembari menggendong adiknya, Luqman terpaksa menjajaki setiap langkahnya yang terasa begitu berat. Tapi Luqman rela. Dengan sabar ia menapaki jalan panjang menuju pasar. Selain jarak yang jauh, ramainya kendaraan juga menjadi tantangan bagi Luqman. Sieun madah sieun sing katabrak sarepetku motor ngan dipaksakeun we jang jajan Tia. Jang masalah jang, Misal asin asin sareng sambeleun sabaraha? 2.000. Sareng naon deui? Sayur we. Sayur, tahu sareng toge. Naon deui? Minyak saparapat. Minyak saperapat. Sareng naon deui atuh? Tos we. Nya urang eta. Ada keriangan di balik kelelahan yang Luqman tanggung saat ini. Jauh dalam hatinya, Luqman tahu, paling tidak akan ada uang Rp1.000 sebagai ganjaran atas susah payahnya ini. Atur nuhunnya. Karunya Adi
lamun teu dipasihan acis buruhan teh sok nangis sok karunya jadi dipasihkeun we ka rai abdi teh. Baso kayaknya namun tos di buruhan kakara orang Mesirnya. Lukman tak mau jika harus memakai uang kembalian belanja yang ada di tangannya. Keluguan dan kejujuran Lukman seperti inilah yang membuat ia dipercaya oleh para tetangganya. Karunya namun dia ningali aya tukang dagang teh da Lukman mah sok diolo we meh jajan engke jajan mah tos diburuhan. Assalamualaikum, Elis. Waalaikumsalam. Iya belanjaan teh. Atus belanja teh nya. Terus Sabarahan sadayana? 12.000-an. Oh nya kadi. Yang kayaknya Ya kanggo jajan 1.000 atunya. Nya hatur nuhun atuh Luknya. saikhlasna we. Lukman mah erek dipasihan sakitu atau sakieu ge Lukman mah hanyuhkeun deui saikhlasna we eta mah anu masihan icisna. Nilai selebar uang 1000-an ini buat Lukman memang lebih dari angka yang tertera. Ada kebanggaan di dalamnya yang ia bayar dengan jerih dan lelah. Biasa, sang ibu tak nampak di rumah. Mama halanya, kapan bukakan? Sejak sang ayah tiada, ibunya praktis menjadi sumber utama pencari nafkah bagi keluarga. Segala macam dikerjakan untuk mengais sedikit rupiah dengan menjadi buruh serabutan. Sang ibu selalu meninggalkan nasi bagi anak-anaknya sebelum pergi bekerja. Bukan nasi yang baru dan dari beras yang baik memang. Hanya nasi sisa yang sudah dingin dan hampir kering. Namun inilah yang menjadi santapan sehari-hari Lukman sekeluarga. Hanya kerupuk yang setia menemani nasi kering ini. Kerupuk yang didapat secara gratis dari tempat sang ibu bekerja. Serpihan dan patahan kerupuk ini adalah kerupuk sisa yang tak dikemas dan dijual. Biasanya memang dibagikan begitu saja kepada pekerja yang menginginkannya. Harunya jatuh ke lamun mama jeung kerupuk teh, tapi data aya nanaon jeung kerupuk we mamam teh. Ya cerit teh tadi? Henteu. Terus di mana atuh tadi? Terus belanja ke pasar. Pasar. Kita teh Elis. Pasar naon? Pasar sayur, asin, minyak. Ya. Umi ada kantongan kerupuknya. Ek ngiring moal. Ya? Ngiring. Yuk atuh kantongan kerupuk. Lo kok ngiring? Ngiring. Yuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, aya kantongan teh? Aya ka mana ya temane? Ya tak biasa we tas nih seheula. Aya tuh rek gawe. Rek. Di antara pekerjaan Enin yang tak menentu, ada satu pekerjaan rutin yang hampir setiap hari dikerjakannya, yaitu mengepak kerupuk. Sok atuh. Lokasi pengepakan kerupuk ini tak terlalu jauh. Lukman pun bisa membantu sang ibu bekerja. Bantuannya sangatlah diperlukan untuk mempercepat pekerjaan. 2 orang pasti lebih baik daripada dikerjakan sendiri. Harunya Lukman mau asok bantuan ngapakan atau ngaleman kerupuknya meh gancang gitu. Bentesan mama. Pengemasan kerupuk adalah pekerjaan yang harus dikerjakan sang ibu. Ada harga Rp25 dari setiap bungkus kerupuk yang dikerjakan. Mulai dari memasukkan kerupuk, menyegel, hingga mengepak ke dalam plastik yang lebih besar. Jika dikerjakan bersama Lukman, seharusnya pekerjaan bisa jadi lebih cepat 2 kali lipat. Namun seringkali pekerjaan mereka sering terhambat lantaran kondisi Tia yang terkadang rewel. Syukur alhamdulillah Luk bagernya kakak Umi bisa membantu. Eta atis tong hoyong nuntun atisnya, da Umi tercekap sanes teu hoyong ngajajaran Luk, da geus kumaha da tercekap pake meser beas masuk ke meser naon oge. Sejak pagi hingga sore, Enin bisa mengerjakan hingga 300 bungkus kerupuk. Hanya jika Lukman ikut membantu dan Tia sedang tenang, tak terlalu rewel. Namun para pekerja baru akan menerima upahnya setiap hari Kamis. Tak seperti pekerja lainnya, sering Enin meminjam uang dulu kepada pemilik pabrik, untuk kemudian dibayar dengan tenaganya. Hari tos ngapak teh, eta 20 pak teh merenan 5.000-an. Ya abdi teh pake meser beas. 1/2 liter ya dipeserkeun kana beas abdi teh diliwat abdi teh aya laukna sareng kerupuk we. Atasnya sok tuh. Nah, bereskeun. Baskom dekan. Ya lo, dekan. Nah. Ayo Bang Haji. Assalamualaikum. Sedang ada musim jamu batu di sekitar tempat tinggal Lukman. Sebuah peluang rezeki yang tak boleh ia lewatkan begitu saja. Tapi Lukman bukannya tinggal menjualkan jambu begitu saja. Ia masih harus mengambil sendiri buah-buah jambu yang akan dijual langsung dari pohonnya. Memanjat pohon seperti ini barangkali bukan masalah bagi Lukman. Sebagai anak yang tumbuh besar di pedesaan, memanjat pohon adalah hal mudah saja. Namun pohon jambu yang rimbun dengan buah biasanya dipenuhi semut. Kawanan semut hitam menyelubungi batang, cabang, hingga ranting pohon. Semut-semut ini memang semut hitam, namun gigitannya tetap terasa
sangat menyakitkan dan meninggalkan rasa gatal yang membekas. Jika saja tak terpaksa, Lukman pun sebetulnya enggan memanjat pohon ini, menantang kawanan semut pohon yang menggigiti kulitnya. Resiko terjatuh bukanlah mustahil. Seandainya Lukman tak tahan gigitan semut saat berada di atas pohon, kakinya bisa saja terpeleset atau pegangannya terlepas. Namun kemungkinan buruk seperti itu tak pernah dipikirkannya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya hari ini bisa menghasilkan uang untuk membantu sang ibu. Jambu sebanyak ini kiranya cukuplah untuk mendapatkan 5.000 hingga 10.000 rupiah. Sebanyak itulah upah Lukman berjualan. Namun hanya bila ia bisa membuat jambu ini laku terjual, baru ia bisa mendapatkan upahnya. Padahal menjual buah seperti ini tak tentu juga laku tidaknya. Sambil melangkahkan kakinya mencari pembeli, Lukman hanya bisa berharap akan peruntungannya hari ini. Lukman hanya bisa berusaha menahan rasa rindu untuk berseragam sekolah setiap kali melihat anak-anak sekolah di jalan. Jambu batu. Setahun lalu masih terasa segar di ingatannya. Jambu batu. Bagaimana hidupnya berubah seketika begitu sang ayah meninggal dunia. Pak, jambu. Pengajar. Jambu batu. Jambu batu. Jambu batu. Jambu batu. Jambu batu. Jambu batu. Kehidupan Lukman yang memang sudah prihatin semakin sulit tanpa adanya tulang punggung pencari nafkah. Jambu batu. Jambu batu. Jambu batu. Jambu batu. Jambu batu. Kini sang ibu harus menggantikan peran itu. Sedangkan tugas menjaga adik tak bisa ditangani ibu sendirian karena harus mencari nafkah. Jambu batu. Jambu batu. Lukman pun berinisiatif mengundurkan diri dari bangku sekolah. Sang ibu hanya bisa mengamini, lantaran ia pun sebenarnya sudah tak sanggup membiayai. Lukman teh hoyong sakola deui teh, tapi izin terus deui aya abdi teh bari jeung saha lamun umi teh ngantongan kerupuk. Jambu batu. Jambu batu. Jambu batu. Jambu batu. Barade. Jambu batu. Lukman bersyukur jika ada pembeli yang memanggilnya. Bukan hanya karena uang yang didapat, namun juga berarti bebannya berkurang sedikit demi sedikit. Jambu batu. Lukman sudah mahir membaca, walaupun putus sekolah di kelas 4. Membaca memang selalu menjadi kesukaannya. Sayangnya, ia sudah tak bisa sering-sering membaca. Kadang kesempatan itu datang seperti saat ini ketika ia menemukan potongan koran di pinggir jalan. Saya dan hasil pembuatan yang Jauh dalam hatinya, harapan untuk kembali sekolah
masih tersimpan rapi. Jikalau saja sang ibu memiliki penghasilan yang agak lumayan, Lukman tak perlu ikut pusing memikirkan uang dapur. Sang ibu pun bisa tenang mengurus dia. Namun kenyataan memang terkadang tak sesuai dengan harapan. Lukman sudah terbiasa dihadapkan dengan pahitnya kenyataan hidup sejak ia masih kecil. Usia Enin memang tak muda lagi. Usianya yang sudah mencapai 50 tahun, ditambah pekerjaan yang berat, juga kesulitan hidup yang melilit, mendekatkannya dengan segala macam penyakit. Kepalanya sering pusing jika kelelahan. Namun yang paling sering dialami adalah nyeri di jari-jari kaki dan tangan, serta persendiannya. Enin hampir tak pernah menggubris rasa sakitnya. Pikirnya, ini hanyalah sebuah kewajaran. Tak pernah sekalipun ia mengadukan keluhan di badannya kepada dokter, apalagi ke rumah sakit. Ia tak terbayang dengan apa membayar ongkos transportasi dan biaya berobatnya. Hanya abu panas yang dicampur air hangatlah yang biasanya ia andalkan untuk mengurangi nyeri dan ngilu di sekujur kaki dan tangannya. Dengan terapi seperti ini, ia berharap esok pagi rasa sakitnya memudar agar ia bisa kembali bekerja mencari sedikit rupiah buat putra-putrinya. Di obatan kelebu teh emang genaheun, itu rarocok. Ari teh kelebu kanya teh sok rarocok. Di ubaran kelebu mah genaheun saharaneut, teu meser obat, teu kapeser. Satu tahun bukanlah waktu yang lama untuk bisa melupakan kepergian sang ayah. Kehidupan yang bertambah sulit selepas kepergian ayahandanya membuat rasa rindu Lukman semakin terasa menyakitkan. Tak ada pengobatan yang mujarab selain sepotong baju ini. Baju yang paling sering dipakai saat ia masih hidup. Tak ada foto sang ayah untuk dipandangi. Hanya dengan cara inilah Lukman selalu merasa dekat dengan ayahnya. Ingat ka bapak teh, Lukman teh dalam bapak masak pola kene. Wah dagang naon, wah belanja ka ditu dieu kitu ngai sitia. Kunaon memakai baju badak? Tiris? Henteu, Kenarena? henteu. Naon atuh sedih? Kunaon atuh ceurik? Luk mama ingat ka bapak. Kenai tuh diinget bapak mah, kenai tos pupus, kenai angura doakeun ku Lukman. Ya, masing diterima iman Islam na, masing penuh hati mah, masing dicantum dalam langgengna, ada orang oge. Maka saudara Ada kalanya Lukman merasa tak sanggup menerima beban hidup ini. Namun tak ada pilihan lain selain berusaha kuat. Tubuh sang ibu semakin lemah. Hanya dirinya yang kelak menjadi pelindung bagi ibu dan Tia adiknya.
Hanya dengan cara inilah Lukman bisa menikmati pendidikan. Meskipun bukan dengan anak-anak sebayanya, tapi dengan yang berusia lebih muda darinya. Tapi Lukman tidak malu. Sebaliknya, belajar ngaji seperti ini begitu dinikmatinya. Banyak yang tak lagi ia dapatkan sejak putus sekolah. Kehausannya akan pendidikan dan keinginan bermain dengan anak-anak lainnya sedikit terobati. Resep maos teh meh tiasa ngaos, tiasa belajar, terus teh panggijeng babaturan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Kaifa haluk? ana bihairin sukron. Masmuk Ismi Lukman, min aina anta? ana min Cisalah. Tak perlu biaya dan ongkos untuk bisa ikut mengaji. Semuanya sudah disediakan guru mengajinya. Hal ummuka muslimah? Naam ummi muslimah. Itu sebabnya Lukman tak mau tidak hadir mengaji meski satu kali saja. Karena saat mengaji ini pula, Lukman bisa menikmati waktunya sendiri sambil sekejap melupakan beban hidup dan pekerjaan yang seolah tak ada habisnya. Keikhlasan menjalani hidup membuat Lukman bertahan. Sambil terus melangkah dengan seuntai doa agar kelak kehidupannya bisa lebih cerah. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.